Assalamualaikum, kembali lagi bersama Bu Arum akan menjelaskan materi IPA bab pewarisan sifat kelas 9. Seperti pada gambar tampak bayi kembar 6 ya. Bagaimana ya kok bisa terjadi dan bahkan wajahnya semuanya kurang lebih hampir sama. Punyakah kalian adik kembar? Atau apakah kalian punya saudara yang mukanya atau fisiknya itu mirip dengan kalian, atau bahkan kalian punya saudara yang sekandung tapi sangat beda jauh satu sama lain? Bagaimana itu bisa terjadi ya? Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut pada penjabaran materi pewarisan sifat. Nah, ini adalah contoh gambar bayi identik. Oke ya, pasti sudah pernah sering kalian temui. Nah, di sini peta konsep materi ini terdiri dari sifat beda, di mana ada intermediate, dihibrid, monohibrid. Intermediate itu percampuran, dihibrid, hibrida itu kan perbedaan sifat ya. Jadi di itu dua, dia mengawinkan dua sifat beda, mono itu satu. Jadi ada satu sifat beda yang dikawinkan. Berikutnya submateri genetik. Materi genetik itu yang membuat kamu itu punya sifat yang dibawa oleh ayah dan ibu kalian yang disimpan dalam kromosom dan gen. Nah, pewarisan sifat di sini ada beberapa faktor penentu pewarisan sifat. Nah, salah satunya adalah gen dan kromosom tadi ya. Nah, di sini adalah gambar kromosom dan gen. Kromosom dan gen. Kromosom itu bentuknya kurang lebih seperti huruf X yang tampak pada gambar pojok kanan atas. Nah, di sini zoomnya itu dari gini nak. Jadi kalian itu dalam setiap sel kalian itu punya yang namanya inti sel atau nukleus. Nah, nukleus itu apabila di zoom, dia di dalamnya ada banyak atau bahkan jutaan kromosom. Lah, kromosom itu apabila di zoom bentuknya seperti huruf X. Nah, kromosom itu di setiap lengannya itu kan ada benang-benang. Nah, benang-benang itu nanti bisa dijabarkan gambarnya seperti pada untai DNA atau gen, seperti pada gambar yang gambarnya warna kuning itu ya. Nah, di sini penjelasannya, materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat adalah kromosom, di mana dalam kromosom itu terdapat gen. Jadi ingat ya, kromosom itu bentuknya berupa benang-benang halus yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Oke ya, di sini dia menentukan pewarisan sifat. Gen. Gen itu substansi kimia berupa senyawa asam nukleat. Ini bahasanya itu DNA dan RNA, nukleat asid asam nukleat. Nah, itu DNA dan RNA. Pasti kalian sering mendengar istilah untuk membuktikan anaknya dia melakukan tes DNA. Nah, itu berarti dia mengambil dari gen, di mana gen itu di dalam kromosom. Di mana letaknya gen atau DNA dan kromosom? Di setiap sel tubuh kita itu ada nak. Ngambil dari rambut bisa, air liur bisa, dari air mata atau dari kuku dan lain sebagainya. Nah, ini kita pelajari struktur kromosom lebih detailnya. Jadi kromosom itu punya sentromer. Jadi dia itu yang mengikat lengan kromosom. Di lengan kromosom itu ada benang-benang. Nah, di sini kepala kromosomnya disebut sentromer. Lengan kromosom atau lokus ini merupakan badan kromosom yang di dalamnya ada gen tadi yang seperti rantai. Oke ya, bentuk kromosom itu bermacam-macam dari letak sentromernya. Kalau sentromer atau kepalanya itu ada di tengah, namanya metasentrik. Kalau agak ke atas sehingga lengannya kurang seimbang, namanya submetasentrik. Sedangkan apabila sentromernya mendekati salah satu ujung lengan, namanya akrosentrik. Dan yang punya satu lengan saja namanya telosentrik. Oke ya, selanjutnya kita membahas tipe kromosom itu ada dua, autosom dan gonosom. Autosom itu menentukan ciri tubuh. Misal bapak kalian tubuhnya tinggi, ibu kalian tubuhnya langsing. Maksudnya perawakan, hidung mancung, alis tebal, mata merah samaan, mata biru. Nah, itu yang diturunkan. Jadi physically
yang akan ditentukan oleh autosom. Kalau gonosom itu yang menentukan jenis kelamin. Kalau kalian itu laki-laki, maka kromosomnya XY. Kalau kalian perempuan, kromosomnya XX. Kalau banci, Bu, nah kalau banci itu nggak ada kromosomnya ya. Nah, dalam artian dalam ilmu biologi genetika itu tidak ada kromosom khusus banci, adanya adalah kromosom-kromosom yang mengalami kelainan. Contohnya ada XXY di mana dia memiliki sifat agak sedikit keperempuan seperti itu. XYY itu juga itu namanya sindrom. Nanti itu artinya kelainan kayak gitu ya. Nah, ini ada beberapa istilah-istilah yang harus kalian kenal dalam bab pewarisan sifat. Ingat inisialnya juga ya. Yang pertama parental dari kata parent, singkatannya P, artinya induk atau orang tua. Filial itu artinya keturunan, atau F1 itu masih mencari anaknya keturunannya. Misal orang tuanya rambut lurus, satunya rambut kribo, itu parentalnya. Anaknya nanti seperti apa ya, itu berarti kita nyari F1. Terus anaknya menikah lagi nih, ternyata anaknya rambut kribo, menikah dapat orang rambut kribo. Nah, kita mau cari tahu ini cucunya seperti apa, berarti itu F2 seperti itu. Lanjut, genotip. Ingat ya, gen. Yang namanya gen itu berarti tidak kelihatan dari luar, nak. Jadi dia sifat menurun yang tidak tampak dan hanya disimbolkan dengan pasangan huruf. A besar, A besar, A besar kecil, A kecil, A kecil, A besar, A besar, B besar, B besar, dan seterusnya. Gamet. Gamet itu adalah sel kelamin dan berasal dari genotip. Contohnya, genotip A besar, A kecil. Gametnya itu bahasanya rincian setiap hurufnya. A besar, A kecil, gametnya adalah A besar dan A kecil. Jadi kayak dipisah kayak gitu. Fenotip itu sifat yang tampak. Bahasanya fenotip itu sifat yang bisa kita lihat. Contoh, kalau pada manusia hidung pesek, rambut lurus, kulit putih. Kalau dalam tumbuhan ada yang buah mangga besar, buah semangka besar, rasa masam, rasa manis. Itu kan bisa kita lihat, bisa kita cicipi. Nah, itu namanya fenotip, berupa sifat. Kalau genotip itu berupa simbol huruf. Ingat-ingat ya. Gen dominan. Kalau gen dominan, yang namanya dominan berarti dia mendominasi. Artinya dia itu sifat-sifatnya selalu muncul. Misal ayah kamu rambutnya kribo, kakek kamu rambutnya kribo. Ternyata kamu juga rambutnya kribo, padahal ibu kamu rambutnya lurus. Artinya gen dominan kribo itu selalu muncul dalam setiap keturunan. Berarti kribo adalah sifat dominan dan dia disimbolkan dengan huruf besar. Oke ya, inisialnya semuanya kapital. Selanjutnya resesif. Kalau resesif itu sifat-sifat yang kalah. Oke ya. Jadi dia hanya akan muncul jika dia bertemu dengan sesama sifat resesif. Misal, ayah ibu kamu sama-sama sifatnya rambutnya lurus ketemu lurus. Nah, ini ketemu sifat resesif tuh. Kribo tadi kan kuat ya, dominan. Ternyata ada sifat resesif yaitu lurus ketemu lurus, maka anak keturunannya adalah lurus kayak gitu. Jadi harus bertemu sesama resesif sehingga bisa muncul sifat resesif tadi. Nah, resesif ini disimbolkan dengan huruf kecil. Ingat ya, nulisnya harus tetap sepasang. Lanjut, homozigot. Yang namanya homo itu berarti nulisnya harus sama. Kalau kamu nulisnya huruf kecil, berarti belakangnya juga huruf kecil. Inisialnya besar, berarti belakangnya juga ngikutin besar. Heterozigot, pasangan gen yang tidak sama, satunya huruf kapital, satunya huruf kecil. A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, seperti itu. Next, menentukan gamet. Nah, gamet tadi kan merupakan sel kelamin yang biasanya diberi simbol. Nah, tadi yang seperti saya contohkan, A besar A kecil itu dipisahkan menjadi gamet A besar dan A kecil. Berarti dia punya dua gamet, A besar dan A kecil. Genotip A besar A kecil, B besar B kecil. Gametnya
A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Selanjutnya, genotip A besar, B besar, B kecil. Nah, itu gametnya ada 4, A besar, B besar, A besar, B besar, A besar, B kecil, A besar, B kecil. Nah, sekarang kita coba ke contoh persilangan monohibrida. Jeruk berbuah manis disimbolkan dengan M besar, disilangkan dengan jeruk buah masam, M kecil. Ingat ya, ini berarti kita sudah menemukan parietalnya, induknya. Induknya manis dan asam dikawinkan, disilangkan. Berarti nanti inisialnya adalah P. Jika rasa manis dominan berarti hurufnya harus kapital. Dan rasa asam itu resesif, berarti hurufnya M kecil. Oke ya, jadi ingat, manis asam, siapa yang sifatnya dominan, kita tulis dengan huruf kapital. Asam itu walaupun inisialnya A, kita ngikuti dengan garis atau huruf dominan tadi. Di sini kita tentukan manis itu dominan, inisialnya M besar. Maka kalau asam itu rasa resesif, maka kita tulis dengan huruf inisial yang kecil. Jangan pakai huruf lain selain M. Lanjut, maka F1 yang dihasilkan adalah jeruk buah manis. Nah, dengan fenotip M besar, M kecil. Kemudian antara keturunan F1 disilangkan dengan sesamanya. Tentukan rasio fenotip dan genotip keturunan F2. Cara yang pertama adalah kita tulis induknya dulu. Tadi manis dengan asam. Manis simbolnya M besar, asam M kecil. Gametnya kita pisah satu persatu, M besar dan M besar, M kecil. Nah, ini kita gabungkan antara kanan dan kiri. M besar, M kecil, M besar, M kecil. Intinya kayak dipanah. Kita coba cara yang kedua. Nah, seperti ini. M besar, M kecil di sebelah kolom atas, M besar, M kecil di kolom bawah. Nah, ini kolom pertama pojok atas dengan pojok kiri itu digabungkan, ketemulah M besar dengan M besar. Pojok sebelahnya M besar dengan M kecil itu juga nanti digabung. Jadi ini kolom itu perpaduan dari kolom atas dengan sampingnya. Kayak gitu ya. Ini juga kalian bisa pakai panah-panahan seperti gambar. Ingat, kalau dia huruf inisialnya M besar berarti dia manis. Kalau dia hurufnya M kecil berarti dia asam. Kayak gitu ya. Kenapa ada P2, Bu? Karena di dalam soal ini tadi dia menunjukkan bahwa F1 disilangkan dengan sesamanya. Tentukan rasio F2-nya. Jadi dia sudah menentukan F1-nya ini tadi kan hasil akhirnya kan M besar, M kecil, M besar, M kecil. Dia disilangkan dengan sesama, berarti dia disilangkan dengan dirinya sendiri. Nah, berarti manis disilangkan dengan manis. Hasilnya adalah rasio fenotipnya manis banding asam adalah manisnya ada 3, asamnya ada 1. Jadi 3:1. Rasio genotipnya adalah M besar seperti pojok kiri, manis. M besar M kecilnya ada 2, M kecilnya ada 1. Nah, seperti ini. Ini kan udah kelihatan ya nak ya, merahnya dalam kolom itu ada 3, berarti fenotipnya merah ada 3, warna putih hanya muncul 1, berarti 3:1, merahnya 3, putihnya 1. Untuk genotipnya, simbol hurufnya, M besar yang sama hanya ada 1. M besar M kecil, oh ada 2 Bu, atas dan bawah, berarti M besar M kecil ada 2, M kecil 1. Jadi perbandingannya 1:2:1, seperti itu ya. Selanjutnya, persilangan monohibrid. Nah, ini yang intermediate. Persilangan antara dua individu sejenis yang memperhatikan satu sifat beda dengan gen yang intermediate, artinya campur. Contoh bunga pukul 4 atau Athyrnium majus berbunga merah, M besar. Kalau kita menyimpulkan dengan huruf kapital berarti merah ini dominan, disilangkan dengan warna putih. Nah, kenapa kok inisialnya bukan P, Bu? Kok enggak
P, itu kan merah kan M, kenapa putih kok M? Nah, ingat Bu Arum sudah bilang, persilangan itu kamu kalau menentukan dia menggunakan huruf M, maka dominannya itu ditulis yang huruf kapital, yang resesif itu ngikut huruf yang sama. Misal, dominannya huruf P, maka resesifnya huruf P tapi yang kecil. Dominannya huruf M besar, berarti resesifnya M kecil, walaupun inisialnya beda. Oke ya, ini contohnya merah dengan putih. Merahnya itu M besar, putihnya M kecil. Gametnya kalau dia sama hurufnya kita cukup tulis satu biar gak mubadir. M besar, tulis M besar aja. M kecil kita tulis M kecil saja, digabung menjadi M besar M kecil. Nah, ketemu, berarti anak keturunannya nanti adalah merah muda. Nah, di sini jika disilangkan dengan sesamanya, berarti merah muda dikawinkan dengan merah muda. Gametnya ketemu tuh, M besar M kecil dipisahkan sendiri-sendiri dalam kolom. Ketemulah perbandingan genotip F2, kita tulis masing-masing. M besar tulis, M besar M kecil ada 2 tulis. Itu M kecil itu ada 1. Jadi 1:2:1. Perbandingan fenotip F2-nya, tulis aja tuh sifat yang muncul. Ada merah, merah muda putih. Merahnya ada 1, pojok atas, kiri. Merah mudanya ada 2, putihnya ada 1. Berarti di sini sama, 1:2:1. Nah, ini hasil perkawinannya. Gambarannya mawar putih ketemu dengan merah, hasilnya semuanya adalah merah muda. Oke ya. Selanjutnya merah muda dikawinkan dengan merah muda, hasilnya ada yang putih, ada yang merah muda, ada yang merah, seperti itu. Lanjut ya, Nah, ini ada lembar kegiatan, kalian bisa catat dan latihan di rumah. Kita lanjut ke persilangan di bridge. Contohnya adalah kacang ercis biji bulat, warna kuning. Bulat itu sifatnya kita tulis dengan B besar, kuning kita tulis dengan K besar, K besar. Usahakan kalian gunakan inisial hurufnya aja biar mudah. Kayak gitu ya. Nah, di sini B besar, K besar, K besar disilangkan dengan kacang ercis keriput dan hijau. Oke ya, keriput itu bukan inisial K. Hijau jangan pakai inisial H. Tapi kebalikannya, kalau yang satunya bulat itu B, berarti keriput itu juga B tapi hurufnya kecil. Kalau kuning itu huruf kapital, berarti hijau ini kamu harus pakai huruf K tapi yang kecil, atau yang huruf kecil, jangan kapital. Dan ingat, F1 disilangkan dengan sesama. Berapa rasio fenotip F2? Seperti ini tahapannya. Ditulis parietal atau induknya, tulis gametnya, kita gabungkan, lalu hasil F1-nya kita silangkan sesamanya. Ketemulah beberapa gamet, yaitu ada 8 yang bisa dijabarkan dalam bentuk tabel. Di sini ada BK, dan seterusnya. Di situ sudah Bu Arum tuliskan ada sifat yang ditinggalkan. Yang menjadi kesimpulan adalah jadi rasio fenotipnya itu ada warna bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, dan keriput hijau 9:3:3:1. Sedangkan rasio genotipnya adalah 1:2:1:2:4:2:1:2:1. Ini contoh bentuk dalam tabelnya, dalam bentuk angka. Terserah kalian mau udah memahami yang mana. Setelah buat tabel, nah ini juga untuk memudahkan kalian 9:3:3:1 seperti itu. Oke ya. Di sini ada lembar kerja yang juga bisa kalian kerjakan. Nah, ini ada rumus memprediksi macam gamet. Itu 2 pangkat N. N itu jumlah heterozigot yang berbeda. Gitu. Next. Contoh soal-soal ini silakan dikerjakan dan dipelajari di rumah ya. Bu Arum akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.